utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu lah nasib bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada episode 2 ini, literasi keaksaraan awal anak usia dini akan dikembangkan dalam bahasan tentang apa yang perlu dipahami guru ketika mengajarkan keaksaraan awal dan bagaimana proses anak memulai belajar membaca. Dasar bayani untuk topik ini adalah kisah populer ketika Nabi Muhammad menerima kebenaran, yakni saat beliau berada di dalam Gua Hiro. Kita sangat kenal dengan ceritanya. Saat itu Nabi Muhammad yang umi diperintahkan malaikat Jibril, "Iqra." Bagaimana responnya? Beliau bingung menjawab, "Aku tidak bisa membaca." "Iqra." Tambah bingung. Diulang lagi sampai 3 kali, "Iqra." Lebih bingung. Dikisahkan beliau sampai gemetaran, menggigil. Itu seorang nabi. Namun karena beliau calon rasul, Allah lengkapkan dengan mukjizat sehingga bisa melewatkan kejadian itu. Lalu bagaimana dengan murid kita yang di ruang kelas dipaksa belajar membaca tanpa kesiapan, menghadapi huruf-huruf dan angka-angka yang berputar di kepalanya? Tentu mereka juga bingung, sama bingungnya, dan mereka tidak punya mukjizat. Mukjizatnya ada di kita, guru-guru atau orang dewasa yang ada di sekitarnya, yang berempati bahwa membaca itu butuh proses, butuh waktu, dan butuh kesiapan pengetahuan yang memadai. Sehingga kita tidak akan dengan begitu saja memaksa mereka mengenali huruf dan angka-angka. Karena kalau kita melakukannya, kita akan membebani. Kita akan membuat mereka pusing, bingung. Sehingga mereka punya pengalaman belajar itu tidak mudah, belajar itu rumit. Alih-alih dia bisa membaca, yang ada dia benci belajar. Teman-teman, tentu itu hal yang sangat memprihatinkan. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang demikian. Baik, ada ilustrasi lain terkait dengan bagaimana kita belajar membaca. Kita sama-sama melihat tulisan ini. Ini adalah tulisan Hindi. Ada yang bisa bagaimana membacanya? Saya dibantu Google untuk memahami ini. Ternyata dibacanya mes, artinya meja tulis. Yang berikutnya lebih rumit. Dibacanya dekabal karana, artinya perawat. Sudah berbekal 2 kosakata, saya pikir saya bisa yang ketiga. Ternyata tidak. Dibantu Google lagi. Tairana, artinya renang. Kosakata yang keempat, nyerah juga. Taulia, artinya handuk. Ilustrasi ini menggambarkan bagaimana peningnya, pusingnya anak-anak yang kita ajak terlalu cepat, terlalu dini membaca tanpa pemahaman dan pengetahuan yang memadai sebelumnya. Sama bingungnya dengan kita, dibalik tetap tidak bisa, tidak mengerti. Bahkan sampai proses kosakata yang keempat. Mengapa demikian? Tentu karena coding di dalam bahasa Hindi berbeda dalam alfabet. Ada huruf-huruf yang simbolnya perlu kita ketahui bersama sebelumnya, ada bunyi-bunyi yang harus kita kenal, dan ada cara-cara memadu padankan simbol-simbol ini sehingga menghasilkan bunyi-bunyi tertentu. Belum lagi kita memahami maknanya. Itu butuh proses, tidak sebentar. Demikian juga dengan anak-anak kita. Kita tidak bisa target sehari 1 halaman, sehari 2 halaman. Babi, bu, bebo, caci, cu, ceco, dadi, du, dedo. Tentu harus ada pemahaman-pemahaman sebelumnya yang mereka kita bekalkan. Ilustrasi berikutnya. Ini ada bahasa Arab Melayu. Pada masa lalu, sekitar 20 atau 25 tahun yang lalu saya pernah belajar ini. Sehingga ketika melihat saya mencoba mengingat-ingat, membangkitkan memori. Dan setelah berkali-kali belasan menit kemudian saya bisa membacanya. Saya coba ya, apabila pisang masak maka batang pisang akan ditebang. Mengapa begitu?
karena pisang hanya berbuah satu kali. Setelah itu tidak akan berbuah lagi. Sama pula dengan kita, apabila kini tidak belajar, maka pada masa yang akan datang kita akan rugi karena tidak masa belajar lagi. Nampaknya saya agak lancar, padahal awalnya saya lama, butuh berbelas-belas menit. Lalu kenapa kemudian saya bisa? Karena saya punya pengetahuan yang lalu, yang kemudian saya asah-asah lagi, dan akhirnya saya bisa membacanya. Demikian juga dengan anak-anak. Anak yang tidak punya pengetahuan sebelumnya, tidak punya pengalaman sebelumnya mengenali huruf, simbol, dan bunyi, tentu akan kesulitan. Tapi kalau dia pernah dikenalkan di keluarga, di lingkungan lain, bunyi-bunyi tertentu, simbol-simbol tertentu, maka ketika kita memulai kegiatan membaca awal, responnya akan lebih mudah. Begitu teman-teman. Jadi mari kita mencoba merefleksikan. Ketika kita mengajari, membimbing mereka membaca awal, ingatlah kesulitan yang kita hadapi pula. Semoga bisa dipahami. Nah, pengetahuan-pengetahuan yang menjelaskan bagaimana individu belajar membaca dan praktik terbaik untuk tahapan membaca berkembang secara dinamis. Dulu kita mengetahui structure literacy ataupun yang lainnya balance literacy. Nah, namun sejak tahun 2000, para ahli-ahli bahasa berkumpul, mereka menggelorakan sebuah konsep baru yang namanya Science of Reading. Science of Reading ini mengacu pada kumpulan penelitian bidang pendidikan, psikologi kognitif, psikologi perkembangan, dan ilmu saraf. Artinya, The Science of Reading ini dibangun dari hasil riset yang luar biasa banyaknya dan lamanya, artinya berpuluh-puluh tahun, serta mempertimbangkan pendekatan-pendekatan yang sudah ada. Nah, beberapa ahli di Science of Reading ini menyatakan bahwa konsep ini merupakan penyempurna yang sudah ada. Seperti apa pandangan dari ahli-ahli Science of Reading ini? Nah, yang pertama, mereka meyakini bahwa proses membaca bukan hal natural, tapi harus ada pengkondisian, perencanaan. Tidak begitu saja terjadi bisa baca. Berbeda dengan bicara. Kalau bicara sifatnya alamiah, asal tidak memiliki kelainan, anak itu pada waktunya akan bicara. Tapi membaca butuh penanganan dan butuh pengkondisian. Kalau tidak diajari, mereka akan sangat lama bahkan tidak bisa membaca. Yang kedua, mereka meyakini bahwa setiap orang belajar membaca dengan cara yang sama meskipun gaya dan lingkungannya tidak sama. Gayanya berbeda-beda, kondisi-kondisi lingkungannya berbeda-beda, tapi caranya sebenarnya melalui tahapan yang sama. Yang ketiga, alur membaca ada polanya, makanya bisa ditiru dan diulang-ulang. Yang keempat, beberapa orang melewati alur lebih mudah dari yang lain. Nah, tergantung pengalaman sebelumnya. Seperti tadi, membaca bahasa Hindi dengan membaca Arab Melayu berbeda responnya dari saya. Keterampilannya pun jadi berbeda. Yang kelima, tahapan yang eksplisit dan sistematis diperlukan bagi anak. Makanya membaca itu bukan hal yang natural, tapi dikondisikan, disiapkan. Nah, dan terakhir, preventif lebih mudah dan murah daripada intervensi. Teman-teman kalau melihat pengalaman guru-guru di kelas SD 2, 3, 4, mereka yang pada fase sebelumnya melewati proses membaca awal yang agak keliru, pembenahannya di kelas 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu sulit sekali. Bahkan ada statement bahwa bila anak kelas 1 tidak siap memiliki bahan untuk membaca awal, maka dia akan kesulitan di kelas-kelas berikutnya. Demikian di kelas 4, demikian di SMP maupun SMA. Jadi penanganan awal membaca itu sangat menentukan keterampilan membaca. Kemudian membenahi apa yang sudah kelanjur keliru itu sangat luar biasa sulitnya.
Guru-guru SD itu perjuangannya tidak sedikit, energi harus dikeluarkan. Lebih baik kita memberi tahapan yang benar dari awal agar kedepannya keterampilan membacanya menjadi baik. Teman-teman, yang menarik dari Science of Reading, mereka mengajak kita melihat tujuan yang jelas dari pengajaran membaca ini. Kenapa di awal kita mengenalkan membaca kepada anak? Karena tujuan akhirnya jelas, yaitu anak mampu membaca lancar dan paham. Artinya lancar dan paham ini satu paket, tidak bisa lancar saja. Kalau lancar saja itu bukan membaca yang benar, tapi lancar dan paham. Membaca lancar dan paham didukung dua komponen utama. Yang pertama, pemahaman berbahasa lisan. Yang kedua, membaca teknis. Pemahaman berbahasa lisan dan kemampuan membaca teknis ini memiliki hubungan perkalian untuk mencapai target membaca lancar dan paham. Ada 3 kombinasi. Yang pertama nih, pemahaman berbahasa lisannya dianggap 0, kosakatanya tidak bagus, penalaran verbalnya tidak bagus, kemampuan komunikasinya tidak bagus, maka dikategorikan 0. Kemudian kemampuan membaca teknisnya ternyata bagus. 1, dia mampu membaca ini budi, ini balon, ini badut, ini buku. Dia sangat lancar membacanya. Tapi karena ini hubungannya perkalian, 0 kali 1 adalah 0, maka kategori membaca lancar dan membaca pahamnya 0. Artinya dia tidak dinyatakan bisa membaca dengan benar. Kombinasi kedua, pemahaman berbahasa lisannya 1, artinya kosakatanya bagus, respon komunikasinya bagus, penalaran verbalnya bagus, kemampuan menyimpulkannya bagus. Tapi ternyata kemampuan membaca teknisnya 0. Artinya dia belum selesai mengenal huruf, dia tidak tahu suku kata, apalagi kata. Atau tahu kata tetapi mengejanya lama sekali, maka ini hasil perkaliannya juga 0. Maka kategorinya dia masih belum bisa membaca dengan benar. Kombinasi ketiga, pemahaman berbahasa lisannya 1, perbendaharaan katanya banyak, komunikasinya bagus, nalar verbalnya bagus, membaca teknisnya pun bagus. Nah, operasi 1 kali 1 menjadi 1. Artinya dengan kondisi itu dia dinyatakan mampu membaca lancar dan paham. Nah, kombinasi yang ketiga ini yang harus kita bangun untuk anak-anak kita. Ketika kita mengenalkan badut, harus dipastikan anak itu paham badut itu dengan berbagai cara. Ya, sehingga ketika kita menyodorkan tulisan BADUT, dia bisa baca badut dan nalar verbalnya ada di pikiran dia, ada makna yang namanya bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini, apa yang dilakukan ini. Nah, itulah membaca yang benar. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian apa sih yang mendukung pemahaman berbahasa lisan ini dan apa pula unsur-unsur pendukung kemampuan membaca teknis? Kita lanjutkan. Ilmuwan Scarborough membuatkan jalinan-jalinan atau simpul-simpul seperti ini yang menunjukkan komponen-komponen pendukung pemahaman berbahasa lisan dan kemampuan membaca teknis. Simpul-simpul ini kalau tidak rumit, artinya terjalin dengan baik, keduanya akan menghasilkan simpul yang bagus yang namanya keterampilan membaca, paham, dan lancar. Tapi kalau simpul-simpul ini tidak didukung oleh komponennya, ada 1 atau 2 yang tidak terbangun, maka dia tidak akan mencapai keterampilan membaca yang lancar dan paham. Kita perhatikan. Pemahaman berbahasa lisan atau language comprehension. Apa saja unsurnya? 1, latar belakang pengetahuan.
sangat menentukan. Anak yang pengetahuannya banyak dengan anak yang miskin pengetahuan, kesiapan membacanya berbeda. Jadi bagaimana kita memberi pengetahuan, menstimulus agar anak pengetahuannya banyak, diajak bicara, diajak ngobrol, diajak bercerita. Dan itu akan beda anak yang tumbuh di keluarga yang terbiasa berdiskusi dengan anak yang tumbuh di keluarga yang senyap. Anak yang dari perkotaan dengan anak yang dari pinggir perkotaan tentu berbeda latar belakang pengetahuannya. Yang kedua, pembendaharaan kata. Ini menentukan kelancaran dalam persiapan membaca. Yang ketiga, struktur bahasa. Ada anak yang biasa bertutur dengan acak, ada anak yang biasa bicara dengan struktur SMS singkat padat, dan ada anak yang biasa berbicara dengan struktur SPO, SPO, SPOK. Itu mempengaruhi kesiapan belajar dia dalam hal membaca. Kemudian yang keempat adalah penalaran verbal. Bagaimana dia bisa menalar, mengikat makna atas apa yang dia dengar, bagaimana dia bisa menghubung-hubungkan, bagaimana dia bisa menyimpulkan. Itu namanya penalaran verbal. Kemudian pengetahuan literasi. Bagaimana dia mengenal berbagai macam produk literasi, produk print gitu. Nah, sekali lagi 5 unsur ini mempengaruhi kualitas pemahaman berbahasa lisan atau language comprehension. Sekali lagi, 1. Latar belakang pengetahuan, 2. Perbendaharaan kata, 3. Struktur bahasa, 4. Penalaran verbal, yang kelima pengetahuan literasi. Silahkan kelima-lima ini diolah agar anak punya spektrum yang bagus. Bagian kedua tentang membaca teknis, decoding, itu didukung oleh 3 unsur juga. Yang pertama, kesadaran fonologi. Jadi bagaimana dia mengetahui apa itu vokal, apa itu konsonan, vokal rangkap, konsonan rangkap. Dia paham penulisannya dan paham membunyikannya. Yang kedua, pemecahan kode dari prinsip-prinsip alfabet. Bagaimana hubungan antara simbol huruf dan suara. Dan yang ketiga adalah pengenalan terhadap kata-kata yang umum, yang sering muncul. Itu mempengaruhi membaca teknis. Semakin kesadaran fonologisnya bagus, pemecahan kodenya bagus, bagaimana huruf, bagaimana bunyi, kemudian dia sangat cepat mengenali kata-kata yang umum, maka membaca teknisnya akan semakin baik. Jadi mari kita olah sekali lagi. Kalau simpul-simpul ini didukung oleh tali-tali dengan potensi optimal dari setiap unsurnya, maka ini menjadi tali-tali yang kuat, simpulnya pun kuat, sehingga kemampuan membacanya, keterampilan membacanya dapat diolah dengan baik. Semoga teman-teman paham. Demikian teman-teman bahasan untuk episode 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang utama negara